Okay, hello, good morning everybody, good morning my beloved students. So this year I have 4 classes from 11 grade student of vocational high school too. So I would like to say good morning for everyone. Good morning my beloved students. Today's material is very interesting. It's about degrees of comparison. Okay, and I believe all of you already have understood these materials. Why? Because you have bought these materials when you were in junior high school. Okay, let's discuss it, yeah? Okay, degrees of comparison. This is the map. I will show you the map. Okay, this is the map. This is the map of this topic. The map is about the definition, function, and also types. Gitu. Miss Dwi yakin sih teman-teman semua sudah sangat expert dalam degrees of comparison. Ya kan? Namanya aja degrees of comparison. Pasti dia akan membandingkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering membanding-bandingkan kan ya, kalian juga kan. Oke, dan saya yakin pasti tidak suka kan kalau dibanding-bandingkan. Oke, tidak masalah. Karena itu kita mari belajar tentang degrees of comparison. Oke, first is definition. Definisi. Pengertian apa sih degrees of comparison? Menurut saya itu sangat tidak penting menjelaskan apa itu definisinya. Tapi kenapa Miss kok dia tulis di situ? Oke, tidak ada salahnya ya untuk informasi. Okay, so degrees of comparison is commonly sentences that used by adjective word. Gitu. Paham nggak maksudnya? Nggak paham. Oke, sama saya juga nggak paham. nggak bercanda. Jadi degrees of comparison ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan menggunakan kata sifat. Main core-nya ada di kata sifat. Oke. Gitu ya. Terus untuk types, there are 3 types of degrees of comparison. Untuk tipenya sendiri itu ada 3. What is it? Okay, the type is about equality comparison, comparative degree, and superlative degree. Ini tipenya nih. Equality comparison, equal. Jadi dia membandingkan, tapi dia sama-sama gitu. Kalau komparatif ada yang lebih daripada bla 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 gitu kan. Kalau superlative degree itu adalah the most, yang paling oke gitu, pokoknya yang paling kuncinya itu sih kalau dalam degrees of comparison. Oke, nggak usah jauh-jauh, kita akan belajar ke equality comparison. Oke, check it out. Nih guys, ada apaannya tuh Miss? Oke, sorry. Ya, bisa dilihat ya. This is the equality comparison. Bisa dilihat tuh. Apa namanya? Bisa dibaca ya. Equality comparison as a comparison between two things or more, but the condition is equal. Gitu. Bahasa Inggrisnya gitu, bahasa Indonesianya bisa dibaca. Ya, jadi untuk susunan kalimat itu sendiri dibentuk dengan menempatkan adjektif di antara 2S. Paham nggak? Adjektif di antara 2S. Adjektif itu kata sifat. Maksudnya di antara 2S, Miss. Oke, contoh. Nih, this is the formula. Rumusnya sih kayak gini sih, pada dasarnya ada subjek plus to be plus S, adjektif, S, objek. Saya yakin kalian semua pasti pusing kan? Saya juga pusing. Nah, terus gimana nih caranya? Caranya lupakan rumusnya, pahami konsepnya. Terus gimana, Miss? Praktek, Miss. Oke, mari kita praktek. Oh iya, sorry. Sebelum ke situ kita kesini dulu deh. Ini jadi kita hari ini akan belajar positive degree sama negative degree-nya. Membandingkan two equality comparison, positive degree sama negative degree. Rumusnya kayak gini, bisa kalian foto, bisa kalian catat. Tapi pada prinsipnya, saya tidak menganjurkan untuk menghafalkan subject plus to be plus S plus adjective plus S. Itu nggak asik banget kan? Pusing kan kalian? Saya juga nggak ingin kalian pusing kan? Saya tahu beban hidup kalian tuh udah sangat banyak. Beban untuk melupain mantan, beban rebahan, beban kuota internet. Oke, jadi saya tidak akan meminta kalian untuk menghafalkan. Langsung saja saya kasih konsepnya. Konsepnya adalah sebelum kalian naruh itu kata sifat,
diapit aja pakai S. Gitu. Maksudnya Miss, saya ulangi ya. Sebelum teman-teman meletakkan kata sifat, baik di depan ataupun di belakangnya, tempelin sama S. Jelas ya? Oke. Mari kita praktik. Oke, prakteknya ini nih. Iya. Blackpink sama terkenalnya dengan BTS. Konsepnya ingat, adjektif diapit oleh 2S. Ngomong-ngomong Blackpink baru ngeluarin album ya. Udah banget sih Miss. Oke, good. Mari kita belajar. Contoh nih. Kemana dia? Bentar ya. Oke, good. Tulis ya, sini ya. Nih. Jadinya gimana nih bahasa Inggrisnya? Oke, pertama kita cari dulu nih. Kata sifatnya apa dari Blackpink sama terkenalnya dengan BTS? Terkenal kan? Ini kata apa? Ini kata sifatnya kan? Oke, ya udah masukin aja. Biar lebih oke, saya ganti pakai kuning. Oke. Blackpink sama terkenalnya. Kalian pasti bingung kan? Ya udah, terkenal itu apa nih? Popular. Oke. Terus ininya BTS. Blackpink popular BTS. Aneh ya? Biar tidak aneh, karena popular itu kata sifat, maka butuh yang namanya to be. To be itu ada apa aja? Ada is, ada am, ada are, ada was, ada were gitu kan. Nah, Blackpink ini to be-nya kebetulan is. Okay. Blackpink is popular. Blackpink terkenal. Nah, kalau kita mau bilang Blackpink sama terkenalnya dengan BTS, ya udah tambahin aja. Ingat, apit aja sini. Blackpink is as popular as BTS. Paham nggak? Lagi, oke. Lagi. Misalkan Blackpink sama apa ya? Sama apa ini nih? Sama bagusnya dengan BTS. Ya udah masukin aja. Bagus itu kan kata sifat ya. Blackpink to be-nya apa? Is. Bagus, good. Blackpink is good as BTS. Udah benar belum nih? Udah benar belum menurut kalian? Kok benar? Salah lah. Kan Miss udah bilang tadi. Kata sifatnya diapit oleh 2S. Ini di sini S-nya baru satu, mitra olahraga. Maka harusnya ditaruh di sini juga. Gitu. Ini harus di sini juga. Blackpink is as good as BTS. Blackpink sama bagusnya dengan BTS. Sampai sini paham? Lagi? Oke, lagi ya. Oke, kalau lagi. Oke, selanjutnya ini. Marquez sama cepatnya dengan Rossi. Di sini ada kata sifat? Adalah apa itu? Cepat. Oke, ini adalah kata sifatnya. Ingat, prinsipnya adalah kata sifat diapit oleh 2S. Oke, karena di situ kata sifat, maka dia butuh to be. Jadi gimana nih nulisnya? Coba kalian buka buku dulu deh, ditulis. Nanti kita cocokin nih sama apa enggak. Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terong. Oke, good. Jawabannya gini nih. Marquez. Oke. Sama. Kalian nggak usah bingung apa sih bahasa Inggrisnya sama, nggak usah. Gitu, fokusnya di kata sifatnya aja, karena kata sifat pasti butuh to be, dia tidak bisa hidup sendiri kan, kayak aku tanpa kamu. Iya. Marquez is as cepat apa bahasa Inggrisnya? Fast. Oke, kasih lagi dong diapit pakai s. As Marquez is as fast as Rossi. Jelas ya sampai sini? Mau lagi? Oke. Sekarang kalau mau lagi, soalnya saya ganti. Marquez sama menakjubkannya
dengan Rosie. Gimana bahasa Inggrisnya? Menakjubkan itu kita taruh always homey. Always homey no. Awesome, awesome, menakjubkan ya. Ini awesome nih. Kalian taruh dulu nih S di depan awesome sama S di belakang awesome. Sampai sini ya, clear ya. Oke. Pakai S. Jadi ini tuh pasti diapit. S awesome S. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Marquez is as awesome as ya Rosie. Jelas ya sampai sini ya mitra olahraga. Kok mitra olahraga Miss? Gak apa-apa, biar asik aja. Gitu. Bentar, saya kasih warna dulu. Oke, gini ya. Jadi ini pasti diapit oleh 2S. Dan jangan lupa selalu ada to be. Yang harus diingat, kata sifat tidak bisa berdiri sendiri, maka dia butuh to be. To be-nya bisa is, bisa am, bisa are, tergantung subjeknya. Jelas ya? Nah, contoh selanjutnya. Sebelum saya tampilkan contoh selanjutnya, silahkan ketika saya menginstruksikan kalian berpikir terlebih dahulu, seharusnya kalian sudah ada mulai menebak-nebak jawabannya seperti apa. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi ini tadi Marquez sama cepatnya dengan Rosie, bahasa Inggrisnya adalah Marquez is as fast as Rosie. Terus tadi kita sudah nambahin juga Marquez sama menakjubkannya dengan Rosie. Ya udah kasih aja Marquez is as awesome as Rosie. Jangan lupa kasih to be karena kata sifat tidak bisa berdiri sendiri. Next, kalian dipikir ya, coba sambil berpikir kira-kira kalau soalnya kayak gini bahasa Inggrisnya apa? Miss Dwi sama cantiknya dengan Alicia Subandono. Masya Allah Miss, narsis banget. Nggak apa-apa, sekali-kali Mas anak muda harusnya narsis. Oke, silakan. Coba bahasa Inggrisnya apa nih? Miss Dwi sama cantiknya dengan Alicia Subandono. Mirip loh itu senyumnya kayak kakak adik. Oke, Miss Dwi sama cantiknya dengan Alicia Subandono. Yuk, 10 detik dipikirkan. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, gimana nih bahasa Inggrisnya? Ingat ya, kata sifat tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu butuh bantuan. Bantuannya adalah to be. Oke, apa nih jadinya? Yuk, kita buat. Miss Dwi. To be-nya apa Miss Dwi? Is, am, or? Ya, is. Is. Ini ya, kata sifatnya adalah cantik. Oke, Miss Dwi is. Cantiknya harus diapit pakai S. Is as beautiful as Alicia Subandono. Gini. Gitu. Jelas ya? Mudah kan? Kalau kalian tidak terima modelnya Miss Dwi, kalian bisa ganti pakai nama kalian sendiri kok. Ini jadi ini ada S. Kan ini ada S-nya nih. Pasti diapit. Dia pasti mengapit kata sifat. Tidak mungkin enggak. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi di alamatnya di students.smk2pekalongan.sch.id ya. Begitu. Lagi Miss. Oke, lagi ya. Nah, kalau soalnya kayak gini nih, soal yang membuat kalian bahagia jiwa dan raga, Miss Dwi tidak secantik Alicia Subandono. Ya, ini fakta yang cukup menyakitkan. Oke, gimana bahasa Inggrisnya? Coba kalian berpikir dulu deh. 10 detik. Ya, sudah 10 detik kan Pak ya.
Miss Dwi tidak secantik Alisa Subandono. Ingat kalau tadi misalkan positif itu ada to be terus kata sifatnya diapit oleh dua. Nah kalau negatif ya udah tambelin not aja di setelah to be-nya gitu. Jadinya gimana Miss? Oke, jadinya gini doang nih. Ini kan tadi positif ya. Miss Dwi is as beautiful as Alisa Subandono. Nah karena di sini muncul klausa negatif atau tidak, gitu kan? Nih. Kalau yang tadi positif Miss Dwi sama cantiknya dengan Alisa Subandono. Kalau di negatif kan Miss Dwi tidak secantik Alisa Subandono. Ya udah, setelah is ini to be ya namanya ya. Setelah to be nih, ya udah kalian tempelin aja pakai not. Selesai sudah. Is not as beautiful as Alisa Subandono. Sangat mudah kan? Jadi yang ditempelin not itu setelah to be-nya gitu. Oke, lagi. Lihat gambar ini. Macan berlari sama cepatnya dengan singa. Bahasa Inggrisnya kayak gimana nih? Macan berlari sama cepatnya dengan singa. Cus. Coba kalian berpikir juga deh. Macan bahasa Inggrisnya apa? Macan, tiger. Macan berlari, run. Sama cepatnya is cepat. Ini ya. Oke. Cepat, fast ya. Is fast as lion. Coba dilihat. Tiger run is fast as lion. Ada yang kurang? Ada yang kurang nggak? Coba apa? Ini benar atau salah? Tiger run is fast as lion. Benar atau salah menurut kalian? Jelas salah dong mitra olahraga. Gimana sih? Salahnya yang pertama. Nih, salahnya adalah Miss setelah kata sifat katanya Miss Dwi kan tadi harus diapit S. Ini S-nya cuma satu Miss. Ini S-nya baru satu Miss Dwi. Betul, S-nya baru satu. Maka harus ditambahin lagi kan ya? Ya. Ditambahin lah di depan sini. Kasih apa? S. Sampai sini jelas? Kalau kayak gini menurut kalian benar atau salah? Tiger run is as fast as lion. Benar atau salah? Benar? Kok benar? Salah lah. Kok bisa salah, Miss? Mari kita lihat. Run. Run itu kata apa? Kata kerja. Is itu kata apa? To be, Miss. Sudah ada kata kerja, sudah ada to be. Benar atau salah? Salah, Miss. Maka harusnya is-nya hapus, Miss. Oke. Is-nya hapus. Jadi is nggak pakai is. Miss, katanya kata sifat tidak bisa berdiri sendiri, Miss. Kenapa itu nggak ada to be-nya? Nggak usah pakai to be, cintaku. Kenapa? Karena di sini sudah ada kata kerja. Run. Tiger run. Ini benar apa salah nih run-nya? Salah juga. Harusnya pakai s. Kenapa, Miss? Karena tigernya cuma satu. Gitu. Tiger runs. Oke. As fast as lion. Jadi kata kerja di sini sudah sebagai pengganti to be. Jelas nggak sampai sini? Nggak mudeng ya? Oke, saya ulangi. Berlari. Coba di sini lihat ya. Yang pertama kata sifatnya adalah tadi cepat. Apakah ada kata kerja? Ada. Apa, Miss? Berlari. Ya udah, kalau sudah ada kata kerja sama kata sifat, maka tidak perlu dikasih to be lagi. Ulangi. Kalau sudah ada kata kerja, tidak usah dikasih to be. Makanya di sini cukup tiger runs as fast as lion. Sampai sini paham? Miss, kenapa pakai S? Karena depannya tiger. Tiger tunggal. Kalau tunggal maka kata kerjanya kasih S. Paham ya? Lagi ya? Oke. Sekarang kalau kayak gini nih. Kura-kura berjalan tidak sama cepatnya dengan singa. Di sini bentuknya negatif. Bentuknya negatif kan ini kan. Nah, Miss Dwi tanya nih, kata sifatnya apa, Miss? Kata sifatnya adalah cepat. Apakah ada kata kerja? Ada. Apa itu? Berjalan. Oke.
Kalau sudah ada kata kerja, sudah ada kata sifat, maka pakai to be enggak? Enggak usah. Oke, kura-kura, mari kita kerjakan. Kura-kura bahasa Inggrisnya apa? Turtle. Turtle. Turtle berjalan, walk. Pakai S apa enggak? Kura-kuranya digambar cuma satu nih, maka pakai S. Ya. Turtle walks. Pakai is nggak, Miss? Enggak. Kan sudah ada kata kerja, maka tidak perlu pakai to be dong. Langsung aja tembak. Turtle walk as fast as apa? Tiger. Kalau teman-teman nulisnya kayak gini, ini berarti masih positif, padahal di situ mintanya negatif. Miss, gimana cara menegatifkan sesuatu yang tidak ada to be-nya? Gampang banget. Gampangnya gimana? Ya udah. Turtle does not. Pakai S enggak? Does not walk as fast as tiger. Gini, pakainya does. Miss, kenapa pakai does? Kenapa nggak pakai not aja? Kenapa nggak turtle not walk as fast as tiger? Iya dong. Kalau tadi kata sifat, kalau tadi to be, kalau negatif udah tempelin not. Tapi karena di situ kata kerja, maka teman-teman harus ingat kalau kata kerja mau dibentuk negatif itu pasti butuh bantuan. Bantuannya apa? Do atau does gitu. Di sini turtle does not walk as fast as tiger. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham nanti diskusi ya. Yang terakhir nih, kura-kura berjalan tidak sama cepatnya dengan singa. Tapi di sini gambarnya kura-kuranya ada dua, berarti dia lebih dari satu, jamak. Oke, karena masih sama saya copy saja ya. Nih. Oke, wait a moment. HP-nya getar terus tuh. Artis maklum. Ada suara-suara, kita abaikan saja. Oke, kura-kura berjalan tidak sama cepatnya dengan singa. Turtle, karena di sini dua, maka pakai S dong. Turtle. Karena sudah ada S, maka di sini tidak perlu pakai das. Pakainya apa? Pakainya do. Turtle do not walk as fast as tiger. Di sini paham? Ada pertanyaan? Saya ulangi. Miss, kenapa di sini pakainya do? Karena di sini turtle-nya banyak. Ingat kan, they, we, are, you, isiin dulu. Kalau they, we, are, you. Kalau negatif atau pertanyaan pakainya do kan. Kalau he, she, it pakainya does. Nah ini kebetulan kura-kuranya itu dua, jamak, maka dia pakainya they kan. Karena banyak jamak gitu, maka di sini pakai do. Negatif masuklah nih, do not. Berjalan, walk as fast as tiger. Mungkin itu dulu pembahasannya. Kalau misalkan bingung, pusing, bisa tanya, bisa diskusi langsung di student.smk2 Pekalongan.